Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Jayanti dari kelas 12 OTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data tunggal yaitu ada jangkauan, simpangan rata, ragam, simpangan baku, ukuran penyebaran data pada nilai kuartil atau simpangan kuartil, dan jangkauan antar kuartil. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Rumusnya yaitu X maksimum dikurangi X minimum. Yang kedua yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Rumusnya yaitu SR atau simpangan rata-rata, sigma atau jumlah, XI nilai data ke I, X bar yaitu rataan hitung, dan N yaitu banyaknya data. Contoh soal berikut. Diketahui data 5, 4, 3, 4, 10, 9, 8, 7, dan 9. Tentukan jangkauan data dari data tersebut. Untuk rumusnya jangkauan yaitu X maksimum dikurangi X minimum atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Langkah pertama yaitu kita harus menyusunnya dari angka terkecil lalu ke angka yang terbesar. Di sini sudah kita ketahui bahwa angka terkecil yaitu 3 dan angka terbesar yaitu 10. Jadi nilai X maksimumnya yaitu 10, nilai minimumnya yaitu 3. 10 dikurangi 3 yaitu 7. Jadi jangkauan datanya adalah 7. Untuk contoh kedua yaitu simpangan rata. Disajikan sedata sebagai berikut. Ini pun sama, untuk mencari simpangan rata kita harus menyusunnya dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Adapun rumusnya yaitu SR sigma XI dikurangi X bar per N. Untuk mencari simpangan rata, langkah pertama kita harus mencari X barnya atau nilai rata-ratanya, di mana rumusnya yaitu menjumlahkan angka yang ada di soal dibagi jumlah data. Maka di sini yaitu ada 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 dan ditambah 9, hasilnya 48 per jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N-nya atau jumlah datanya ada 8. 48 dibagi 8 hasilnya 6. Untuk langkah selanjutnya setelah X barnya diketahui, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita mengurangi XI, yaitu nilai XI dikurangi X bar atau nilai rata-ratanya yang tadi yang 6. XI-nya itu adalah nilai yang ada di soal. Di sini di soal ada 4, berarti 4 dikurangi 6, 4 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 6 ditambah 8 kurangi 6, begitupun sampai 9 dikurangi 6 sampai hitungannya habis, per N atau dibagi jumlah data yaitu 8. Setelah kita kurangi hasilnya yaitu 4 dikurangi 6 hasilnya negatif 2, tetapi karena di sini ada nilai mutlak maka hasilnya akan positif. 4 dikurangi 6 maka hasilnya positif yaitu positif 2. Selanjutnya kita kurangi sampai hitungannya habis.
Lalu kita jumlahkan, hasilnya ada 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya yaitu 12 per 8. Atau 12 dibagi 8 hasilnya yaitu 1,5. Jadi simpangan rata dari data yang telah disajikan adalah 1,5. Selanjutnya yaitu ragam atau variansi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam dilambangkan dengan S pangkat 2. Rumusnya yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 per N. Lalu yang selanjutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Rumus simpangan baku dilambangkan dengan S sama dengan kuadrat sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 per N. Berikut contoh soal. Contoh soal. Dari data berikut disajikan ada 6 data dan di sini kita menentukan ragam dan simpangan baku. Adapun ragam rumusnya yaitu S pangkat 2 sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 per N. Langkah pertama yaitu kita harus mencari X bar atau nilai rata-ratanya. Rumusnya yaitu angka yang ada di soal atau frekuensi dibagi jumlah data. Di sini angkanya ada, kita menjumlahkan angka atau frekuensi yang ada di soal yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dan hasilnya yaitu 24 per N-nya jumlah data-data yang ada di soal juga yaitu ada 6 data jadi 24 per 6 atau 24 bagi 6 hasilnya 4. Jadi nilai rata-ratanya adalah 4. Selanjutnya yaitu setelah nilai rata-ratanya telah diketahui, kita XI dikurangi X bar atau nilai rata-ratanya yang tadi 4. XI-nya yang mana? Yaitu yang angka yang ada di soal. Nilai XI itu 1 dikurangi 4 akar pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 7 dikurangi 4 pangkat 2 dan hasilnya kita peroleh 9. Kenapa 9? Karena 1 dikurangi 4 itu hasilnya negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3 hasilnya positif 9. Begitupun dengan 2 dikurangi 4 hasilnya 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 3 dikurangi 4 yaitu 1. 1 pangkat 2 yaitu 1. 5 dikurangi 4 1 pangkat 2 hasilnya yaitu 1. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. 2 pangkat 2 yaitu 4. Dan yang terakhir ditambah 7 dikurangi 4 hasilnya 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Setelah kita peroleh hasilnya, kita jumlahkan hasil tersebut dan 9 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 kita peroleh hasilnya 28 per N atau jumlah data tadi yang 6. 28 per 6 atau dibagi 6 hasilnya 4,67. Jadi ragamnya adalah 4,67. Untuk simpangan baku data tunggal, rumusnya adalah yaitu S sama dengan kuadrat S pangkat 2. S-nya itu S kuadrat ini adalah nilai ragam yang telah kita
cari tadi yaitu 4,67. Dan hasil tersebut setelah kita bulatkan menjadi 2,16. Jadi simpangan bakunya yaitu 2,16. Yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data pada nilai kuartil atau jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil. Di mana jangkauan antar kuartil rumusnya yaitu Q3 dikurangi Q1 dan jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil yaitu 1/2 dikali Q3 dikurangi Q1. Untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Jangkauan antar kuartil. Langkah pertama kita harus menyusun terlebih dahulu angka terkecil ke angka yang terbesar. Di sini datanya ada 9. Maka datanya dibagi 2 sama banyak antara ruas kiri dan ruas kanan. Dan dapat kita peroleh angka 8 ini sebagai Q2-nya. Untuk nilai Q1, ruas kiri perhatikan kita bagi 2, maka letaknya di tengah ini atau di antara angka 5 dan 5, dan Q3-nya di tengah-tengah antara angka 10 dan 10. Nilai Q1-nya letaknya di antara angka 5 dan 5, maka rumusnya yaitu 5 ditambah 5 dibagi 2, hasilnya 5. Dan untuk Q3 sama yaitu 10 ditambah 10 bagi 2, hasilnya yaitu 10. Jadi nilai Q1-nya yaitu 5 dan nilai Q3-nya yaitu 10. Setelah Q1 dan Q3 telah diketahui, kita bisa menentukan nilai jangkauan antar kuartil, di mana rumusnya yaitu Q3 dikurangi Q1. Yang nilainya telah kita ketahui tadi yaitu Q3-nya 10 dan Q1-nya 5. Maka 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Jadi jangkauan antar kuartilnya yaitu 5. Yang selanjutnya yaitu simpangan kuartil. Untuk simpangan kuartil kita harus mencari nilai kuartilnya. Untuk menentukan nilai simpangan kuartil, rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1 per 2 atau dibagi 2. Karena Q3-nya sudah diketahui dan Q1-nya juga, maka kita tinggal membaginya yaitu 10 dikurangi terlebih dahulu yaitu 10 dikurangi 5 yaitu 5 per 2 atau 5 dibagi 2 yaitu hasilnya 2,5. Jadi simpangan kuartilnya yaitu 2,5. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan saya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.